DD2D. Tuh, kepala dinas apa ini? DD2D. Viral di media sosial, mobil dinas Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur melawan arah di Jalan Poros, Bone, Makassar, Sulawesi Selatan. Rekaman tersebut memantik perbincangan warganet terutama soal etika penggunaan mobil dinas pejabat di tengah kondisi lalu lintas padat. Kemacetan ini dipicu saat antrian panjang truk besar di SPBU Partu Nuang yang menunggu pengisian bahan bakar solar hingga keluar ke jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi video viral tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur membantah telah menerobos kemacetan. Saya tidak menerobos. Nah, itu maksudnya bagaimana? Tidak menerobos, seandainya saya menerobos mobil saya sendiri. Tapi itu kan banyak mobil depan. Saya cuma ngikut sopir, bukan ngikut yang kasih jalan kan sopir ngikut. Meski sudah memberikan klarifikasi, rekaman video tersebut tetap menuai beragam komentar netizen, termasuk etika penggunaan mobil dinas pejabat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Gubernur Aceh pun menanggapi santai dan mengatakan kalau dia jual, kita beli. Viral di media sosial video Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat sedang menyetop truk berplat nomor Aceh. Peristiwa itu dituding sebagai bentuk razia terhadap plat nomor BL yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Warganet menduga melarang plat asal Aceh melintas lantaran pajaknya tidak sampai ke kas Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta semua pihak tenang menanggapi video tersebut. Namun ia juga memperingatkan siapapun jika berniat mengganggu, maka pihaknya tak ragu untuk meladeni dengan istilah kalau sudah dijual kita beli. Dia untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi dia wanti-wanti sit. Nyokai publau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenang mantang. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung. Muzakir Manaf juga mengingatkan masyarakat Aceh untuk waspada terhadap kebijakan yang dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Bobi Nasution merespons videonya yang viral saat merazia truk berplat nomor Aceh. Bobi mengatakan ia hanya memberikan sosialisasi tentang aturan pajak kendaraan. Di daerah tetangga kita yang paling dekat, Riau, sudah melaksanakan ini. Sama juga ada, tadi lihat di video ya, gubernur juga langsung turun ke jalan. Habis itu di Jawa Barat, di Kalbar, di Kalteng, dan kita kenapa heboh. Dan ini bukan hanya untuk plat BL. Kebetulan yang lewat di situ kemarin plat BL. Nah, ini kita hanya mensosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan di belakang 2026. Jadi kita minta kemarin saya ada Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi. Pemirsa, sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo kembali ditunda. Penundaan dilakukan lantaran tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hadir. Ya, ini merupakan pemberitahuan kepada yang hadir untuk hadir pada hari, tanggal, dan tersebut. Yang tidak hadir akan kami panggil kembali. Sidang selesai dan sidang. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait keaslian ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di PN Solo ditunda. Pada sidang ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi mengetuk palu untuk menunda sidang karena tergugat 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hadir. Pihak Pengadilan Negeri Solo akan kembali melakukan pemanggilan tergugat 4 untuk yang ketiga kalinya pada pekan depan.
menunjukkan kepada kita bahwa kepolisian itu dalam tanda petik menjalankan praktek-praktek insubordinasi, pembangkangan, ya. Yang kedua, tidak menghormati hukum, dan yang ketiga, menganggap institusi kepolisian ini sebuah institusi yang ya super body, artinya dia lebih hebat dari siapapun karena sudah 2 kali persidangan dan polisi tidak pernah datang melakukan pengecekan. Ternyata pada hari ini pula, meskipun sidang yang kedua dari pihak kepolisian negara RI selaku tergugat 4 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil secara sah. Nah, oleh karena masih ada kesempatan 1 kali lagi untuk melakukan pemanggilan melalui pos tercatat, maka oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan melakukan pemanggilan kepada pihak kepolisian negara RI. Seperti diketahui, sidang gugatan citizen lawsuit dinyatakan oleh 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, Top Alvan Hakim dan Bangun Sutoto. Taufik mengatakan gugatan CLS dimasukkan ke Pengadilan Negeri Solo pada 22 Agustus 2025 dan terregistrasi di Pengadilan Negeri Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kecewa permintaan penyelidikan ulang kasus kematian misterius tidak ditanggapi pihak kepolisian. Keluarga Arya Daru Pangayunan berkeluh kesah pada Komisi 13 DPR RI. Sementara itu pihak Komisi 13 desak Kapolri melakukan gelar ulang dan autopsi ulang untuk ungkap kematian Arya Daru. Apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami? Keluarga Arya Daru Pangayunan mengadukan dugaan kejanggalan kematian sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ke Komisi 13 DPR RI pada Selasa pagi. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Jakarta yang juga dihadiri LPSK, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM. Keluarga Arya Daru menilai hingga kini belum ada kejelasan terkait kasus kematian sang diplomat muda. Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja. Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras, tetapi bagi kami itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami. Usai mendengar keterangan dari keluarga, Komisi 13 DPR RI mendesak kepolisian melakukan gelar perkara ulang dan membuka opsi ekshumasi atau otopsi ulang guna mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kita perlu cek lagi, kita minta perkara ini dibuka kembali oleh Kapolri untuk minta keterangan kepada ahli forensik. Kalau tidak, dilakukan otopsi ulang untuk menyesuaikan dengan bukti-bukti. Apalagi saya katakan tadi ada petunjuk baru, itu bagus itu. Petunjuk baru ini bisa membuka bisa melakukan otopsi ulang. Yang adanya surat ancaman, kalau orang bunuh diri, mau siapa lagi yang mau ngancam? Sementara itu dalam rapat itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sempat mengungkap 3 ancaman teror yang dialami keluarga sang diplomat muda. Pertama, 9 Juli 2025, seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat yang setelah dibuka berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Yang kedua, pada 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak hingga membuat keluarga kaget. Dan yang ketiga, 16 September 2025, kuburan sang diplomat muda ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk yang aneh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera mendesak Kementerian Luar Negeri RI segera membentuk tim investigasi independen. Hal ini untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Makanya dari pihak keluarga sebenarnya minta juga ada dari Kemlu untuk hadir. Cuma karena ini kita harus minta izin lagi ke
pihak komisi terkait itu kan aturan main di sini. Makanya kami buat rekomendasi untuk disampaikan, dikirimkan untuk pihak kementerian. Karena ini almarhum ini adalah diplomat yang sudah diberikan tugas untuk pergi ke Finlandia. Ya saya kira masyarakat memperhatikan begitu intens. Masa Kementerian Luar Negeri hanya diam aja gitu kan? Warga negara kita yang ada di luar negeri dilindungi, termasuk dilindungi oleh almarhum gitu. Sementara almarhum sendiri tidak dilindungi oleh instansinya, kan ini kan aneh gitu. Penekanan soal tim investigasi tadi, targetnya kan dibentuk kapan, mulai kapan bekerja? Ya, kami memberikan ini rekomendasi dan kami akan mengikuti terus proses. Kita ke informasi lainnya pemirsa, putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, penuhi panggilan KPK hari ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul 13:59 WIB. Ia meyakini akan ditanya tim penyidik lembaga anti rasuah perihal penjualan mobil klasik ke ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus tersebut pada hari Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK. Sisanya itu saya nanti akan, maaf, nanti saya sampaikan setelah saya keluar ya. Pemirsa, lagi puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap menu makan bergizi gratis. Ainus Malam segera kembali.